mengantar ke gerbang kemerdekaan. Kemerdekaan bukan semata-mata hasil perjuangan dengan senjata ataupun bambu runcing. Bebasnya Ibu Pertiwi dari penjajahan tak terlepas dari jasa para perempuan di Indonesia. Salah satunya Inggit Garnasih, wanita kelahiran desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Saat remaja, dia menjadi primadona di kampungnya. Banyak kaum Adam mengagumi kecantikannya dan berupaya mendapatkan hatinya. Dan akhirnya Tuhan menakdirkan dia menjadi istri dari seorang pengusaha yang bernama Haji Sanusi. Akankah kau menyempatkan waktu untuk menikmati bersama? Bukankah semalam kamu baru menginjakan kaki ke rumah ini dan pagi ini kamu akan kembali bekerja? Maafkan aku istriku, aku melakukan ini demi kita. Aku janji akan ada waktu untuk kita nikmati bersama. Saya harap begitu. Yang saya butuhkan saat ini adalah doamu dan kesetiaanmu untuk selalu ada di sampingku. Doaku menyertaimu, Mas. Jaga kesehatanmu. Saya pamit. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Kenapa, Mas, ada yang tertinggal? Aku lupa menyampaikan sesuatu. Akan ada anak baru yang akan tinggal di sini. Dia dari Surabaya. Mungkin esok lusa dia akan datang. Oh iya, Mas, nanti saya siapkan. Soekarno yang akan pergi melanjutkan pendidikannya di luar kota, yaitu di Teknik High School to Bandung. Dia berpamitan dengan istri tercintanya yang berada di Surabaya. Aku akan menempuh pendidikan ke Bandung, istriku. Jaga dirimu, cintaku selalu bersamamu. Hati-hati, suamiku. Pulanglah dengan nama baik, Mas. Aku akan merindukanmu. Assalamualaikum. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku juga akan merindukanmu. Datanglah laki-laki yang diceritakan oleh suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Mohon maaf sebelumnya, dengan siapa? Saya Soekarno, saya dari Surabaya yang akan mengekos di rumah Pak Haji Sanusi. Oh iya, tadi Bapak memberitahu saya. Saya akan buatkan teh terlebih dahulu. Cantik sekali wanita itu. Silahkan diminum dan ini kunci kamar. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kak Inggit sedang duduk di teras rumahnya sambil membaca sebuah buku. Dan tiba-tiba Soekarno menghampirinya. Permisi, Bu. Bolehkah saya duduk? Silahkan ikut. Senyummu manis sekali. Saya suka melihatnya. Bisa saja kamu tuh. Berniat
sulit untuk menyahutinya. Ia kembali fokus pada buku yang digenggamnya, membaca kalimat per kalimat. Hening yang tercipta di antara keduanya. Apakah ibu sendiri ketika suami pergi bekerja? Iya, saya sendiri menjaga rumah ini. Saya pun begitu. Saya meninggalkan istri saya di Surabaya. Saya ingin menempuh pendidikan di sini demi terwujudnya cita-cita bangsa untuk terusir dari penjajahan. Oh begitu, cita-cita. Ada ibu-ibu yang sudah pulang dari pasar. Dia adalah Ibu Marsi dan Bu Tejo. Aduh Bu, ayo kita pegokin, kita labrak gitu ya Bu. Nanti kita aduin ke suaminya ya Bu, ke istrinya ya Bu. Cie, ada yang berduaan aja nih Bu. Awas loh, yang ketiganya setan. Awas Bisa loh. aja ibu-ibu. Awas ya, kita mau masak dulu ya, dadah. Ya. Awas yang berduaan mulu. Setelah setiap hari mereka bertemu, timbullah rasa pada keduanya. Hingga pada malam itu, Soekarno mencium Inggit mencium Soekarno. Dan kami terperangkap dalam rasa cinta satu sama lain. Dan semua itu terjadi selagi ia masih istri dari Sanusi dan Soekarno suami Boy. Pak Haji, semuanya terjadi begitu saja. Aku mencintainya. Terserah. Maafkan aku, Mas. Tapi ingat, ada syarat untuk Kusno. Jika kau menyakitinya dalam 2 minggu ini, maka kau harus kembalikan Inggit kepadaku. Demi aku yang pernah ada di hatimu, pergi saja dengan kekasihku yang baru. Dan aku yang Menikah dengan Soekarno, Inggit membantu mewujudkan cita-citanya untuk mengusir para penjajah dari Ibu Pertiwi. Suka duka diarungi bersama. Semangat berjuang berkobar, ia mendirikan partai yang membuat Soekarno masuk ke dalam jeruji besi. Aku ingin bertemu dengan suami kesukaan. Tidak ada yang bisa menjenguknya selama 8 bulan. Saya mohon, Pergi cepat. saya mohon. Air mata yang kembali menetes. Ia tidak bisa menemui kasih hatinya. 8 bulan berlalu. Inggit mempersiapkan semuanya karena besok pagi ia akan menjenguk Soekarno. Aku ingin bertemu dengan suamiku Soekarno. Mari Kansa, dan kau tidak boleh membawa apapun ke dalam sini. Terima kasih. Waktumu hanya 5 menit. semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan. Aku tidak tahu apa yang kurasakan. Bagaimana bisa aku tidak menafkahimu? Jangan berpikir begitu, Kus. Tegakkan dirimu. Tegaklah. Teruskan perjuanganmu. Mengunjungi Soekarno. Terik matahari adalah temannya dalam menyusuri langkah. Ketika hujan, dia berteduh di bawah emperan toko. Dan suatu ketika, Inggit kembali menjenguk Soekarno. Bagaimana bisa? Aku menyembunyikan ini dalam perut. Terima kasih istriku. Setelah lama Soekarno ditahan di Sukamiskin dan harapan Inggit untuk terus bersama dengan Soekarno hilang sirna. Soekarno kembali diasingkan ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur.
Sebab ku sayang dia, sebab ku kasihi dia, sebab ku tak rela tak selalu bersama, ku rapuh tanpa dia. Inggit pada Soekarno mendampingi setiap langkah Soekarno. Akhirnya mereka pergi bersama ke pembuangan yang jauh dari keluarga. Perjuangan tak berhenti karena pembuangan. Rekan-rekan Soekarno mengusahakan pembebasan Soekarno. Akhirnya tiba sepucuk surat dari Jakarta. Silakan ke Bengkulu istriku. Syukurlah Kus, setidaknya Bengkulu tidak jauh dari Pulau Jawa. Terima kasih istriku. Akhirnya mereka berdua kembali diboyong ke Bengkulu. Setelah lama tinggal di Bengkulu, Inggit bertemu dengan sosok wanita sekaligus dianggap menjadi anak angkatnya. Kus, perkenalkan ini adalah Fatmawati, dia yang selalu menemaniku di saat kamu di penjara. Soekarno bersalaman dengan Fatmawati. Saya Fatmawati, Pak. Di hari Soekarno sering memperhatikan Fatmawati dan sering berpapasan bertemu. Dan pada suatu hari, tidak sengaja Soekarno menegur Fatmawati sedang berjalan menuju perpustakaan, dan pertemuan kali ini Dari matamu, matamu kulai jatuh cintaku melihat. Saya permisi dulu. Inilah Fatmawati dan Soekarno bertemu dan menumbuhkan benih-benih cinta. Dan ketika suatu malam, Inggit sedang duduk berdua dengan Soekarno. Lama kita bersama, namun kita tidak dikaruniai seorang anak pun. Aku meminta izin untuk menikahi Fatmawati. Tidak bermaksud menyingkirkanmu, akan menetapkan posisimu di paling atas untuk hidupku. Aku adalah orang penjara, pantang bagiku untuk dimati. Yang kau cinta mencintai yang lain, tak pada dalamnya terluka hatimu. Dan bagaimanakah ku harus meyakinkan diriku saat ku dengar suaramu. bercerailah mereka pada tahun 1942 di Jakarta. Pergilah Inggit ke Garut untuk menetap di sana, dan di dalam perjalanan Sesungguhnya aku harus senang pula dengan menempuh jalan yang duka dan berliku. Aku telah menghantarkan seseorang ke depan pintu. Setelah beberapa tahun, akhirnya terdengar kabar bahwa Indonesia akan merdeka. Dan Soekarno pun membacakan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan ke Tukus, Mulia sekali hatimu, Inggit, merelakannya dengan wanita lain. Padahal selama ini kamulah yang menemaninya di saat ia terjatuh. Dan sekarang, di saat semuanya akan merasakan bahagianya kemerdekaan. namanya adalah perjuangan. Apapun akan aku lakukan asalkan dia bahagia. Ku sanggup walau ku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Ku mau kau tak usah ragu. Setelah sekian tahun berpisah, Soekarno berniatan untuk mengunjungi istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan aku, Inggit. Tidak usah meminta maaf, Kus. Pimpinlah negara dengan baik. Pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah jangan meninggalkan seseorang yang telah mendampingi kita dalam suka maupun duka. Meskipun banyak orang di luar sana yang lebih menarik hati dari wajah ataupun harta. Karena cinta yang tulus akan selalu menjaga perasaan pasangannya dan selalu membuatnya bahagia. Dan pesan yang mendalam dari Inggit adalah karena sesungguhnya cara mencintai paling tinggi adalah mengikhlaskan orang yang kita cintai bahagia meskipun tidak bersama kita.